Halo sahabat ragam, kembali di Ragam Imajinasi. Dikutip dari Tempo.co, hukuman mati merupakan hukuman terberat yang bisa diberikan kepada seseorang terpidana di Indonesia. Di samping hukuman penjara seumur hidup, penjara kurungan, dan denda. Dilansir dari laman Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR, hukuman mati di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda pada 1808. Tepatnya pada masa kekuasaan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Willem Daendels. Biasanya ketika ada warga pribumi yang menolak untuk dijadikan suruhan atau enggan menuruti perintah Daendels, maka orang tersebut akan dihukum mati. Pada 1951, aturan mengenai hukuman mati di Indonesia tetap ada hingga Orde Demokrasi Liberal. Saat itu banyak warga negara Indonesia yang berontak hingga ingin memisahkan diri dari Indonesia. Hukuman mati masih diberlakukan pada Orde Demokrasi terpimpin periode 1956 hingga 1966. Presiden Soekarno saat itu mengeluarkan undang-undang darurat tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi. Tak hanya itu, Soekarno juga mengeluarkan Penpres nomor 5 tahun 1959 dan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 21 tahun 1959 dengan ancaman hukuman maksimal yakni hukuman mati. Menurut dari data ICJR, hukuman mati di Indonesia sudah diperkenalkan sejak era Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Adam Malik periode 1978 hingga 1983 dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana. Orang Indonesia pertama yang dijatuhi hukuman mati adalah Austin Bestari pada 1964. Austin Bestari merupakan seorang pedagang sekaligus jagal kambing. Ia merupakan warga desa Jagalan, Mojokerto, Jawa Timur, yang bekerja sebagai pedagang kambing dan tukang jagal. Austin diketahui melakukan pembunuhan berencana terhadap 6 orang di tempat terpisah. Kasus pembunuhan pertama dilakukan Austin di rumahnya di desa Jagalan, sementara 5 orang lainnya dibunuh di sebuah rumah yang ia sewa di desa Seduri, pinggir jalan raya antara Mojokerto dan Surabaya. Pada 1964, Austin berhasil ditangkap aparat dan divonis mati. Hukum mati diberikan kepadanya pada 14 September 1978 di tepi pantai daerah Kenjeran, Surabaya. Lalu, siapa sajakah daftar nama-nama yang telah masuk dalam daftar hukuman mati di Indonesia? Amrozi, Mukhlas, dan Imam Samudra. Tragedi bom Bali 1 pada 12 Oktober 2002 menjadi salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Oleh karenanya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bali memutuskan untuk menghukum mati 3 pelaku, yakni Amrozi, Mukhlas, dan Imam Samudra. Rahim Salami adalah salah satu orang yang mendapatkan vonis hukuman mati di Indonesia. Diberitakan dari Kompas.com, Rahim ditangkap karena menyelundupkan narkotika jenis heroin seberat 5,2 kg di Bandara Internasional Juanda, Surabaya pada 1999. Sebelumnya, Rahim sempat menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan di Porong Sidoarjo sejak 1999 sampai 2007 dan dipindahkan ke LP kelas 1 Madiun. Terpidana mati itu pun kembali dipindahkan ke LP Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah pada 4 Maret 2015 untuk menjalani eksekusi bersama para terpidana mati lainnya. Rahim dieksekusi mati pada 29 April 2015 dan berpesan agar dimakamkan di Madiun, Jawa Timur. Adapun sebelum dieksekusi mati, Rahim juga sempat berpesan untuk menyumbangkan anggota tubuhnya. Freddy Budiman merupakan gembong narkoba yang telah dieksekusi mati di LP Nusa Kambangan pada 29 Juli 2016 atas kasus kepemilikan 1,4 juta pil ekstasi yang diselundupkan dari China pada Mei 2012. Sebelumnya pada Maret 2009, Freddy pernah divonis penjara selama 3 tahun 4 bulan setelah tertangkap memiliki 500 gram sabu. Mary Jane Fiesta Veloso adalah warga negara Filipina yang menjadi terpidana mati dalam kasus narkotika. Mary Jane tertangkap di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta karena diketahui membawa 2,6 kg heroin. Mary Jane kemudian diamankan dan diinterogasi tanpa didampingi pengacara bahkan penerjemah. Dari hasil interogasi itu, kasus Mary Jane pun langsung digiring ke meja hijau. Dalam sidang, jaksa menuntut vonis seumur hidup bagi Mary Jane, tetapi hakim menjatuhkan vonis hukuman mati. Mary Jane sempat mengajukan gerasi kepada presiden, akan tetapi ditolak.
Eksekusi mati pun sudah dijadwalkan pada 29 April 2015 dini hari di Nusa Kambangan. Ferdy Sambo. Pada Senin 13 Februari 2023, mantan Kepala Divisi Propam Polri Ferdy Sambo divonis hukuman mati oleh Majelis Hukuman Pengadilan Negeri Jakarta karena bersalah dalam perkara pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir Yosua. Dalam sidang pembacaan putusan, Majelis Hakim menyatakan perbuatan Ferdy Sambo dilakukan terhadap ajudan sendiri yang telah mengabdi selama 3 tahun. Selain itu, salah satu hal yang memberatkan lainnya adalah perbuatan Ferdy Sambo yang telah mencoreng institusi Polri di mata Indonesia dan dunia. Kemudian, perbuatan terdakwa menyebabkan anggota Polri lainnya terlibat. Ferdy Sambo juga disebut berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya. Maka sidang keputusan Ferdy Sambo dijatuhi hukuman dan menambah daftar orang yang masuk dalam hukuman mati. Dan itulah terkait informasi hukuman mati di Indonesia. Jangan lupa untuk di-subscribe.